Globalisasi, modernisasi, westernisasi, dan konsumerisme akan dibahas di video pembelajaran ini dalam rangka mempelajari masalah sosial dalam arus globalisasi. Faktanya, zaman terus berubah dan kita tentu mesti mengikuti perkembangannya. Namun, tidak semua perkembangan zaman boleh diikuti, karena jangan-jangan malah kita terjerumus ke hal yang negatif. Mau tahu bagaimana cara agar kita tidak menjadi korban zaman? Ikuti alur penjelasannya atau alur pembahasannya hanya di Belajar Sosiologi bersama Mem White. Still too young to be running out of energy. Oh. Perubahan sosial itu tidak dapat kita hindari. Semua pasti berubah dan terkena dampaknya. Salah satu dampak dari perubahan sosial itu ialah globalisasi. Tidak asing lagi kan? Karena sudah banyak dibahas sebelumnya, bahkan di luar sosiologi pun sudah sering dibahas loh. Makanya penting sekali kalian untuk memperhatikan pembelajaran ini, biar sebagai agent of change aliran Mumumeo, kalian itu lebih mantap bergaul di masyarakat nih, dengan pengetahuan yang luas. Oke? Langsung saja kita bahas apa sih definisi globalisasi. Nah, globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu global yang artinya dunia atau bersifat semesta. Dalam kamus sosiologi, globalisasi diartikan sebagai keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia, mulai dari perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Nah, biar kalian lebih paham dengan globalisasi, berikut ini definisi globalisasi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama yaitu George Ritzer. Ritzer mendefinisikan globalisasi sebagai sebuah proses yang melibatkan tumbuhnya arus manusia, benda, tempat, dan informasi ke berbagai arah, serta struktur yang dijumpai dan dapat menciptakan hambatan maupun mempercepat arus tersebut. Yang kedua, menurut Plummer, globalisasi didefinisikan sebagai tindakan manusia dengan membentuk jaringan ke seluruh dunia, membuat wilayah lokal menjadi global, dan wilayah global menjadi lokal. Oke, yang ketiga dari ahli yang bernama Robertson. Globalisasi diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal. Oke, dari definisi-definisi globalisasi ini, kita dapat melihat bahwa globalisasi dapat secara langsung dipercepat oleh iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, baik di bidang transportasi maupun komunikasi. Saat ini saja kalian alami, kalian bisa mengikuti berbagai kelas-kelas online. Dari luar negeri pun bisa, hanya bermodalkan gawai kalian di genggaman tangan. Bahkan hari-hari ini Mem White lihat di internet ada universitas online loh. Kalian bisa mendapatkan gelar dengan kuliah online. The world is in your hand. Tapi nih, kalian mesti berhati-hati. Karena kalau kalian pasif, tidak antisipatif, dan tidak bersikap terbuka dalam mengimbangi arus globalisasi, tentu globalisasi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kalian. For sure. Oke, di sini Mem White minta kalian untuk memperhatikan penggunaan gawai, oke? Menurut kalian, apa saja dampak dan masalah yang bisa ditimbulkan dari penggunaan gawai yang canggih ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Mem White mau lihat nih, seberapa luas wawasan kalian. Baik, selanjutnya kita harus bisa jawab apa sih faktor yang mendorong terjadinya globalisasi? Nah, menurut Tobroni, faktor pendorong globalisasi adalah yang pertama perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Selain gawai yang sudah Mem White angkat tadi, penemuan alat komunikasi dan informasi lainnya seperti televisi, komputer, internet, dan sebagainya, hampir semua kalangan masyarakat mengenalnya. Mem White masih ingat dulu pernah alay dengan awal-awal menggunakan Facebook.
Tapi syukurlah tingkat kealayannya ternyata terlampaui oleh emak-emak zaman now yang baru mengenal Facebook. Betul tidak? Nah, canda ya. Tapi kalian setuju kan? Intinya di sini adalah berbagai alat tersebut memudahkan manusia untuk saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang jauh terasa dekat, yang dekat malah terasa jauh. Fakta yang miris nih. Selanjutnya kita ke faktor yang kedua, yaitu dinamika perkembangan politik dunia. Sebentar lagi, di antara kalian yang sudah berumur 17 tahun atau yang sudah punya KTP begitu ya, kalian sudah bisa mengikuti pesta demokrasi atau pemilu untuk memilih pemimpin daerah kalian. Nah, yang mau Mem White sampaikan di sini yaitu bahwa sistem demokratis inilah merupakan salah satu dampak perubahan politik yang terjadi di dunia. Demokrasi yang terjadi di seluruh belahan dunia adalah bentuk globalisasi gagasan atau praktik politik global. Dan kita ke faktor yang ketiga atau yang terakhir yaitu dinamika perekonomian dunia. Adanya integrasi ekonomi dapat mempercepat munculnya globalisasi. Sebagai contoh, negara A membutuhkan APD karena COVID. Tahu kan APD itu apa? Ya, lalu negara B punya bahan bakunya dan bisa memproduksinya. Dan negara C berperan dalam pemasarannya. Diganti labelnya, lalu jual lagi ke negara B. Ironis. Nah, saling ketergantungan inilah yang mendorong globalisasi. Oke, jadi catat ya, ada 3 faktor pendorong globalisasi, yaitu yang pertama perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yang kedua dinamika perkembangan politik dunia, dan yang ketiga dinamika perekonomian dunia. Nah, sekarang kita ke dampak dan respon masyarakat terhadap globalisasi. Apa saja dampak globalisasi? Perhatikan dengan baik ya, karena pengaruh globalisasi di masyarakat itu dapat memberikan dampak yang positif dan bisa juga dampak negatif loh. Nah, kita mulai dengan dampak positifnya ya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, munculnya teknologi modern yang dianggap lebih mudah dan efisien. Kemudian yang kedua, dapat membuka komunikasi baik lokal maupun internasional. Yang ketiga, terbukanya peluang untuk mempelajari organisasi-organisasi sosial yang sifatnya modern. Dan yang keempat, yaitu dapat menjadi media untuk mempertemukan kesenian dan kebudayaan antar kawasan maupun antar negara. Oke, sekarang kita ke dampak negatifnya dari globalisasi ini. Cuma 2 nih, yaitu cultural lag dan cultural shock. Pertama-tama kita bahas mengenai ketimpangan budaya atau cultural lag. Ketimpangan budaya merupakan perbedaan yang terjadi pada unsur kebudayaan dalam menyesuaikan diri dengan unsur-unsur kebudayaan lain yang sudah mengalami perubahan. Contohnya yaitu budaya menyontek, kurang disiplin dalam berlalu lintas, kecelakaan kerja yang terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan pelatihan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu kegoncangan budaya atau cultural shock. Kegoncangan budaya merupakan perubahan jiwa seseorang yang dikarenakan tidak siapnya menerima unsur budaya asing yang datang secara tiba-tiba. Contohnya, orang desa yang pindah ke kota besar yang tentu berbeda kehidupannya. Bisa saja orang tersebut mengalami kegoncangan budaya karena kaget dengan bahasanya yang baru, kaget dengan teknologinya, norma dan nilai-nilainya yang mungkin berbeda, dan mata pencahariannya, kebiasaannya, dan lain-lain. Nah, baik, sekarang kita ke respons masyarakat terhadap globalisasi. Hanya ada 2 respon, yaitu lagi-lagi positif dan negatif. Positifnya bagaimana? Yaitu masyarakat menerima globalisasi itu terjadi dan mengikuti perkembangannya. Negatifnya bagaimana? Yaitu masyarakat menolak globalisasi atau dikenal dengan sikap anti-globalisasi. Emang bisa ya menolak globalisasi? Ya, karena sebagian masyarakat menilai bahwa globalisasi itu tidak selalu bisa diterima. Positifnya diterima, negatifnya ditolak.
Contohnya, globalisasi yang dapat menimbulkan konflik sosial. Mau kalian terima? Ya, the choice is in your hand. Oke deh, untuk video pembelajaran kali ini, Mem White sampaikan di sini dulu biar otak kalian mencernanya satu persatu. Diharapkan pencernaannya lancar ya. Jadi, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya yang nanti akan membahas tentang modernisasi.